Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya Robbal Alamin. Bukan Abu Nawas kalau tidak memiliki otak yang cerdik. Pantas saja dalam kisah-kisah yang dituturkan, ia dikenal sebagai pemberi solusi atas apa yang dirisaukan oleh raja dalam hidupnya, baik soal dirinya, keluarga, bahkan masalah kerajaan itu sendiri. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok penyair yang cerdas dan banyak akal. Tak jarang, dirinya sering diperintahkan Baginda Raja Harun al-Rasyid untuk menjawab sesuatu yang sulit. Karena kecerdasannya itulah, Abu Nawas selalu mendapat jawaban dengan mudah. Abu Nawas memiliki banyak sahabat. Salah satu sahabat Abu Nawas tersebut bernama Daras. Suatu hari, ia bercerita. Seminggu yang lalu, Baginda Raja memberi keringanan berupa potongan hukuman bagi para tahanan di penjara. Para tahanan itu merasa senang karena diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Jadi untuk tahanan yang dihukum 12 tahun tinggal menjalani hukuman 6 tahun saja. Kemudian jika seorang tahanan dihukum 30 tahun, maka hanya mendapat 15 tahun saja. Terus, masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras, sambil melahap makanan yang dari tadi ingin disantap. Jadi, masalahnya begini. Karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup, sampai sang tahanan tersebut meninggal nantinya. Artinya, kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal, tak ada yang tahu kapan seorang itu meninggal, karena tak ada yang tahu berapa lagi umur seseorang, kata Daras. Oh itu, berat juga masalahnya ya. Tapi, beri saya waktu 10 menit saja. Saya menghabiskan makanan ini dulu, kemudian saya akan berpikir dengan serius. Ucap Abu Nawas sambil melahap sisa makanan di piringnya. Setelah makanan itu habis, wajah Abu Nawas nampak ceria. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya telah menemukan solusi masalah tersebut. Kalau menurut saya, begini saja. Masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas enteng. Oh ya, bagaimana? Tanya Daras yang sebenarnya ahli matematika tersebut. Oleh karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan, masalah pemotongan masa hukuman tersebut yang mudah saja diselesaikan. Jelas Abu Nawas. Caranya, ucap Daras yang terus nyerocos merasa penasaran. Jadi begini, supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah masa hidupnya, cara menghukumnya begini saja. Sehari ia ditahan, sehari ia dibebaskan. Begitu seterusnya hingga ia meninggal. Seimbang bukan? Seperti persamaan. Tutur Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Malam hari itu, cuaca nampak bersahabat. Banyak bintang bertaburan di langit, menghiasi pemandangan malam. Di salah satu sudut istana,
Baginda Raja dan Abu Nawas terlihat sedang duduk berdua. Mereka terlihat akrab dan tampak sedang ngobrol santai. Sementara itu, di sudut istana yang lain, sejumlah petinggi istana tampak memandangi mereka dengan tatapan mata tak berkedip. Terlihat di wajah-wajah para petinggi tersebut ekspresi kurang bersahabat. Hebat sekali Abu Nawas, bisa sedekat itu dengan Baginda Raja, kata salah seorang dari mereka dengan wajah iri. Aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres, atau Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai paduka raja, kata yang lainnya. Desas-desus tentang ketidaksukaan para petinggi kerajaan terhadap Abu Nawas ternyata telah sampai di telinga paduka raja. Namun paduka raja tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Beliau membiarkan kelakuan para petinggi kerajaan tersebut. Abu Nawas, kau tahu, lihatlah di sudut sana, para petinggi kerajaan ini sedang memandangimu dengan wajah iri, tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, mungkin mereka iri memang belum tahu saya sepenuhnya. Jadi wajar saja jika mereka bersikap demikian, kata Abu Nawas. Mereka kan sudah tahu tentang dirimu, karena kamu seringkali ke istana, kata Baginda Raja. Betul tuanku, mereka tahu, tapi tidak mengenal saya lebih dalam, jawab Abu Nawas. Saya dengar paduka ingin sekali memelihara rusa, tanya Abu Nawas sambil menyeruput minuman yang dihidangkan. Iya, tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan ini. Persoalan yang sedang kita bahas adalah petinggi kerajaan yang iri dan dengki kepadamu, kata Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya saja, hamba kira nanti pas rusa itu datang, saya bisa sekaligus memberikan pemahaman sedikit kepada mereka, jawab Abu Nawas. Betul sekali Abu Nawas. Mereka memang belum pernah melihat rusa yang akan aku datangkan, jawab Baginda Raja. Tidak terasa, malam pun semakin tua dan beranjak ke ujung hari. Abu Nawas pun segera mohon diri, meski paduka masih ingin ngobrol dengannya. Esok paginya, para petinggi kerajaan memutuskan untuk menghadap Baginda Raja dan menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka kepada Abu Nawas. Mohon ampun Baginda, hamba ingin mengutarakan sesuatu kepada Baginda, kata salah seorang petinggi kerajaan. Apa itu? Tanya Baginda. Hamba harap Baginda berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Abu Nawas. Hamba khawatir Abu Nawas mempunyai niat yang tidak baik terhadap Baginda, jawab petinggi kerajaan. Betul Baginda, hamba juga curiga Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai Baginda agar mau tunduk, kata petinggi kerajaan yang lain. Terima kasih jika kalian semua selalu mengkhawatirkan aku. Tapi, janganlah menuduh seseorang jika kalian tidak mengetahui yang sebenarnya, jawab Baginda Raja dengan bijaksana. Mohon ampun Baginda, hamba hanya ingin yang terbaik untuk Baginda Raja, kata petinggi kerajaan. Baiklah, nanti siang akan ada kiriman
dari negara sahabat kita. Tolong kalian terima kiriman itu dengan baik. Jangan dibuka sebelum aku perintahkan, kata Baginda Raja. Siang harinya, kiriman dari negara sahabat seperti yang diceritakan Baginda Raja datang. Kiriman tersebut dibungkus dengan kotak yang amat besar dan tertutup rapat, sehingga tidak ada satupun para petinggi kerajaan yang bisa melihat isinya. Mereka pun terlihat sangat penasaran. Wah, luar biasa besar. Jangan-jangan isinya emas permata yang sangat banyak, ucap salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan isinya makanan kesukaan Baginda Raja, ucap yang lainnya. Sore harinya, Baginda Raja kemudian mengumpulkan semua petinggi kerajaan di sekitar kiriman dari negara sahabat tersebut. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para petinggi kerajaan pun semakin keheranan dengan sikap Baginda Raja. Mereka tidak mengerti kenapa untuk membuka paket kiriman dari negara sahabat saja mesti harus ada Abu Nawas. Selang beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas, paket kiriman dari negara sahabat telah datang. Kini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Baiklah, terima kasih Baginda telah mengundang saya. Kali ini, saya mohon izin untuk meminta para petinggi kerajaan masuk ke dalam paket tersebut. Dan silakan setelah keluar nanti diceritakan seperti apa isinya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian segera memerintahkan para petinggi kerajaan untuk masuk ke dalam paket kiriman tersebut secara bergantian. Wajah para petinggi kerajaan nampak bertanya-tanya, namun mereka tidak mau membantah perintah Baginda Raja. Segera saja mereka memasuki paket kiriman tersebut secara bergantian. Setelah beberapa menit lamanya, kemudian para petinggi kerajaan pun kemudian menceritakan apa yang dirabanya dalam paket tersebut. Hamba mengira paket ini isinya baju-baju yang mahal harganya, karena saya tadi menyentuh sesuatu dan terasa sangat halus, kata salah seorang petinggi kerajaan. Kalau menurut hamba, ini adalah emas yang berbentuk bulat panjang, kata yang lainnya. Ternyata semua petinggi kerajaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang isi paket kiriman dari negara sahabat tersebut. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar jawaban mereka semua. Begitu pula dengan Baginda Raja. Nah, sekarang semua mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus, mau bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba mohon izin untuk membuka paket tersebut, kata Abu Nawas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, semua petinggi kerajaan yang ada di tempat tersebut nampak terkejut. Semua tidak mengira bahwa isinya adalah seekor rusa yang selama ini Baginda Raja inginkan. Nah, sekarang, semua bisa melihat isi paket kiriman tersebut dengan jelas dan gamblang. Saya maklum adanya ketika para petinggi kerajaan menyebutkan dan menerka apa isi paket tersebut. Semua pasti tidak ada yang benar. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi, wajar saja jika semua hanya bisa menerka sesuai pengetahuannya, kata Abu Nawas.
Wajar saja jika para petinggi kerajaan iri dan bersikap waspada kepada saya, karena belum mengenal saya secara mendalam. Lanjut Abu Nawas. Para petinggi kerajaan hanya terdiam. Mereka semua berusaha mencerna apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Baginda Raja nampak tersenyum mendengar penjelasan bijaksana Abu Nawas. Mungkin ada yang mengira saya menggunakan sihir untuk mendekati Paduka. Benar sekali, saya menggunakan sihir. Tapi, sihir yang saya gunakan tidak seperti yang para petinggi kerajaan bayangkan. Saya tidak menggunakan mantra-mantra ataupun barang-barang goib. Saya hanya berusaha menyenangkan hati Baginda Raja dan patuh dengan perintahnya. Jelas Abu Nawas. Petinggi kerajaan yang menuduh Abu Nawas menggunakan sihir terlihat memerah mukanya mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak mengira bahwa penjelasan Abu Nawas mampu mematahkan prasangka jelek yang selama ini dia pikirkan. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. "Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu?" tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing, jawab Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. "Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar," jawab orang itu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. "Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan?" kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas hendak kemanakah kambing itu dibawa.
Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing, pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kau bawa itu adalah kambing, kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau, bawalah pulang kambing itu, kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar. Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka. Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya? Tanya Abu Nawas. Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik. Salah satu dari mereka. Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi, ujar salah satu dari mereka. Berapa? Tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. 100 dinar, kata mereka mantap. Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini, kata Abu Nawas. Baiklah, kami bayar, kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini, sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu
kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. "Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat," kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya. Abu Nawas yang telah mendapat uang tersebut segera pulang ke rumahnya. Dia kemudian menyerahkan uang tersebut kepada istrinya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. "Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. "Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi?" tanya Abu Nawas lagi. "Pergilah dari sini, jangan mendekat, dan jangan mencampuri urusan orang lain," jawab pemuda tersebut. "Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun," jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, "Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu," jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. "Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya," kata Abu Nawas. "Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini," bentak pemuda tersebut. "Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati," balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana?" Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. "Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini.
Jangan campuri urusanku, kata pemuda. Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung, jawab Abu Nawas. Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah? Tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya, kata Abu Nawas. Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu, kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. Maafkan aku, isak pemuda tersebut. Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup? Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar.
Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu, dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Alkisah pada zaman dulu kala, di suatu sore yang cerah, Abu Nawas datang ke warung teh. Kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kamu tahu, engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus kulakukan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menentang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani mantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat berat hukumannya. Pasti dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas ganti bertanya. "100 keping uang emas. Di samping itu, Baginda harus tertawa tak kalah engkau pantati," kata mereka. Abu Nawas kemudian pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya tersebut. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kemungkinan besar kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Al-Guju pemenggal kepala. Minggu depan, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lahirnya dari pedang Al-Guju. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan tersebut. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak datang. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato,
Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba aturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyalahkan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda merasa bingung mendengar pengakuan tersebut. "Karpet yang mana engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda Raja pun melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas. Baginda Raja kemudian tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar lebih leluasa menikmati pemandangan yang ada. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," kata Baginda sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas pun tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin baginya menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Pada akhirnya, Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada lagi satu permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Kemudian, Abu Nawas pun pulang dengan hati yang masgul. Setiap malam, Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewatinya dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan paginya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana dengan
senang hati. Baginda pun akan mendengarkan. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda. Apalagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu kuterima, kata Baginda Raja menyetujuinya. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun, ada pula beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Akhirnya, saat-saat yang dinantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak. Kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun kemudian berjalan menuju istana, diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada lagi orangnya? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Hei Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda Raja. Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu? Engkau sudah siap sejak tadi. Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan perintah Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja Harun al-Rasyid terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.